Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Juni 2024 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan kembali siarah Holy Land bersama Fresh Juice Angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 9 sampai 20 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Salam Precious. Jumpa kembali kita mau menikmati sabda Tuhan dengan sukacita. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice, hari ini kita diingatkan bagaimana bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus juga berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan kita sudah tahu, nomor satu, tidak ada lain. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu yang sedang kita jalankan sekarang tentunya ya. Para pencinta semua pasti sedang menjalankan itu semua. Sudah tahu amal dan sebagainya sedang berjalan. Nah, kami mau sharingkan betapa di NTT dibutuhkan stunting sekarang. KWI sedang turun tangan melalui Karina, turun tangan untuk itu. Ribuan anak yang ada di sana yang perlu stunting, yaitu bagaimana perlu gizi, karena di sana gizi buruk. Terjadi gizi buruk untuk anak-anak
di bawah umur, mulai dari bayi, mereka sudah melihat ini perlu sekali stunting. KWI tidak tinggal diam tapi turun tangan. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah dan untuk ribuan orang. Kemarin baru sempat dicoba dengan kira-kira 300 orang anak. Mereka dijemput, kemudian 3 kali seminggu diberi makan, diberi susu dan sebagainya. Mamanya yang mengikutkan, mengantarkan dari pagi sampai siang kan, masa nggak dikasih makan. Berarti 300 anak, berarti porsinya jadi 600. Itu baru untuk 300. Sedangkan ribuan di sana. Ribuan anak-anak yang demikian, yang membutuhkan gizi yang baik. Itulah salah satu poin kecil bagaimana sesama manusia yang perlu dikasihi. Tetapi untuk orang Katolik memang luar biasa. Orang Katolik saya sudah melihat, asalkan tepat sasaran dan aman pengurusan keuangannya, soal sumbangan jangan takut. Terbukti, sejak COVID, Anda tahu COVID itu kira-kira hanya 1,5 tahun sudah terbangun 10 gereja di NTT yang kena badai seroja di Keuskupan Sumba. Kemudian sampai sekarang sudah gereja ke-16. Saya sedang mengurus juga gereja ke-17 dan ke-18, 19. Sudah mau 19 gereja terbangun. Gereja-gereja di kota kecil, di stasi-stasi. Uang dari mana? Bukan uang saya. Ya memang kita harus tetap berkorban. Tapi dari sekian banyak itu bukan uang kami. Uang dari mana? Sahabat-sahabat Katolikku yang berbagi. Sahabat ke sahabat Katolikku yang berbagi. Luar biasa. Mereka itu berbagi luar biasa. Asal mereka percaya betul. Sehingga kami bisa membangun. Saya ini mantan kontraktor, jadi bisa membantu dalam membangun itu. Membangun itu 1,5 tahun bisa 10. Setelah 1,5 tahun sampai sekarang sudah 16. Bisa begitu cepat sekali. Karena apa? Dananya siap cepat sekali. Sekali lagi, dana yang masuk cepat sekali. Dan saya pun satu sen pun, 1 perak pun tidak pernah pegang uang itu. Yang pegang uang keuskupan. Yang pegang uang sangat terbuka. Dan betul-betul itu digunakan untuk pembangunan. Itu orang Katolik kita. Nah, untuk stunting ini, saya juga percaya. Dalam bagian kedua dari Injil ini dikatakan, orang yang mendengar firman dari Yesus, firman, kemudian melakukannya disebut orang bijaksana. Saya percaya Anda dan saya, pendengar-pendengar renungan ini adalah orang-orang bijaksana yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Pelaku kehendak Bapa di surga. Nah, mereka tidak akan kekurangan lagi. Saya percaya Sumba yang ribuan anak-anak stunting itu tidak akan kekurangan kalau kita sama-sama turun tangan. Sahabat-sahabat Precious, di sekitar kita juga banyak tentunya ya. Bukan hanya di Sumba, di sekitar kita banyak, bukan hanya di Papua. Banyak juga orang yang membutuhkan. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Kemana kita akan salurkan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kemudian kita mau salurkan sebagiannya untuk kemana. Berdoa, nanti Tuhan akan berikan jalan. Yang penting Anda melihat, yang mengurus itu betul-betul berjalan dalam kebenaran. Yang mengurusnya dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu betul-betul adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Kalau Anda ketemu itu pasti akan tersalur dengan baik. Waktu melihat stunting di sana, waktu melihat operasi, bagaimana terjun ke lapangan di sana. Kalau Anda mengikutinya itu, nanti saya akan berikan 1-2 foto kalau ini bisa masuk.
1-2 foto, 1-2 video kecil, kalau bisa itu Anda akan melihat betapa menyedihkan. Parang waktu sobo. Kami membawa waktu itu selain susu, selain beras, selain mie instan, makanan-makanan sehat. Selain itu juga kami bawa pakaian bekas karena ada satu ekspedisi yang menolong kami mengirimkan berapa puluh saja koli pakaian bekas pakaian layak dipakai, berapa puluh koli susu yang perlu di sana, dan ternyata itu sangat dibutuhkan. Tapi tiba di sana, pakaian bekas, jeans, jeans yang ukuran besar-besar, maaf saja bagi yang menyumbang, nggak terpakai. Kenapa? Rupanya orang di sana langsing untuk prianya. Jadi sayang sekali jeans itu nggak terpakai. Jadi penyumbangnya jangan marah ya, di sana kecil-kecil orangnya. Bukan kecil badannya, tapi memang tidak gemuk-gemuk. Rupanya mereka pekerja-pekerja di ladang. Mereka itu juga termasuk yang stunting tapi sudah keburu dewasa. Ini kita yang stunting kan, yang anak balita dan anak-anak masih kecil itu. Sebenarnya program pemerintah juga sedang berjalan ya, tapi kita tidak tahu bagaimana jalannya, kita tidak mengawasinya. Tapi yang pasti, Tuhan Yesus ingatkan kita sekarang. Perhatikan orang kecil sesuai dengan Matius 25 ayat 40. Ingat? Semua ini ingat pas ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudara Yesus ya, saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melakukan untuk seorang yang paling hina ini sudah engkau lakukan untuk aku. Nah, mulai Anda melihat dari bayi, anak-anak itu sudah yang orang tua kita anggap sudah dewasa. Anak-anak, bayi yang kekurangan gizi itu tentu kita melakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada yang terlambat. Doa minta dari Tuhan, kemana Anda salurkan itu, KWI ada dengan Karinanya, salurkanlah dengan baik. Atau Anda mau berjalan sendiri, jalanlah di sana. Keuskupan Sumba terbuka. Bapak Uskup Edmundus Woga, CSSR, di sana sangat terbuka. Dia tidak gengsi, dia mau menunggu belas kasih untuk orang-orang kecil. Karena biayanya besar sekali. Kalau seminggu 3 kali diberi makanan sehat begitu, tidak gampang itu. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup menolong lewat orang-orang bijaksana yang diberi berkat khusus, berkat berlimpah untuk orang-orang kecil yang hina dina. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Juni 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.